Masalah Timur Tengah cenderung mengarah kepada masalah Palestina dan Israel. Masalah Palestina dengan bangsa Yahudi bertambah rumit karena adanya campur tangan pihak ketiga, yaitu Inggris. Dalam Perang Dunia Pertama, Inggris menghadapi Turki di Timur Tengah. Pihak Inggris meminta kepada bangsa Arab dan Israel agar membantu Inggris menghadapi Turki kepada Hussein. Inggris menyanggupi untuk memberikan kemerdekaan negara-negara Arab termasuk Palestina. Kemudian, Hussein memihak Inggris dengan mengorbankan revolusi Arab dan berperang melawan Turki. Sementara itu bangsa Yahudi pun menyanggupi untuk memberikan bantuan kepada Inggris. Untuk memikat hati bangsa Yahudi, pada tanggal 2 November 1917, Inggris mengeluarkan Balfour Declaration yang diambil dari nama Mantan luar negeri Inggris Sir Arthur Balfour yang bersimpati terhadap usaha kaum Zionis. Isi dari Balfour Declaration adalah sebagai berikut. Pertama, akan mendirikan a nation home untuk bangsa Yahudi di Palestina. Kedua, hak-hak bukan bangsa Yahudi tidak dirugikan. Balfour Declaration sangat merugikan bangsa Arab karena Inggris secara terang-terangan telah melanggar adanya. Sebaliknya, bagi bangsa Yahudi, Balfour Declaration sangat menguntungkan dan diterima baik dengan dikeluarkannya Balfour Declaration. Masalah Palestina menjelma menjadi masalah segitiga, yaitu Arab, Yahudi, dan Inggris. Ketika berlangsung Perang Dunia Kedua, Yahudi terus memihak Inggris. Hal ini dilakukan untuk memikat Inggris. Di pihak lain, Arab juga memihak Inggris. Tujuannya agar setelah perang usai, Inggris mau memberikan Palestina kepada bangsa Arab. Selama perang berlangsung, terjadi hubungan kerjasama antara Arab, Inggris, Yahudi. Namun, setelah perang usai, Yahudi keluar sebagai negara yang kuat. Karena selama bekerja sama dengan Inggris, mereka mendapatkan persenjataan yang modern dalam jumlah yang cukup banyak. Setelah Perang Dunia Kedua, Jewish Agency yang merupakan sayap politik gerakan Zionisme menjelma menjadi pemerintahan Yahudi. Organisasi Haganah yang merupakan sayap militer Zionisme menjadi tentara Yahudi. Jumlah orang Yahudi di Palestina terus meningkat. Mereka adalah korban perang yang tidak punya tempat tinggal yang seharusnya diurus oleh PBB. Semakin lama, orang-orang Yahudi yang memasuki Palestina semakin banyak. Inggris menolak kedatangan orang-orang Yahudi dengan kekerasan, namun Jewish Agency dan Haganah menjawab dengan kekerasan juga sehingga terjadi perang antara Yahudi dengan Inggris di Palestina. Pada tanggal 18 Februari 1947, Inggris membawa masalah Palestina ke sidang umum PBB. Pada tanggal 29 November 1947, PBB memutuskan untuk membagi wilayah Palestina menjadi wilayah untuk bangsa Arab Palestina dan wilayah untuk bangsa Yahudi. Keputusan PBB itu berarti kemenangan bangsa Yahudi karena dunia mengakui adanya negara bangsa Yahudi di Palestina. Kemudian pada September tahun 1995 tercapailah kesepakatan antara Israel dan PLO di Washington DC, Amerika Serikat tentang menyerahkan beberapa wilayah yang diduduki oleh Palestina. Namun pembunuhan Perdana Menteri Yitzhak Rabin pada tahun 1995 dan kemenangan Benjamin Netanyahu merusak perdamaian di Timur Tengah. Setelah menjadi Perdana Menteri, Benjamin Netanyahu melanjutkan pembangunan pemukiman Yahudi di tepi barat dan jalur Gaza. Berkat tekanan dari negara-negara Arab, Amerika Serikat, dan Uni Eropa, akhirnya upaya perdamaian dilanjutkan. Pada tahun 1996, diadakan perjanjian penarikan tentang Israel dari kota Hebron. Perjanjian tersebut mengharuskan Israel secara bertahap meninggalkan kota Hebron. Meskipun demikian, konflik masih terus berlangsung. Hal ini dipicu oleh rencana Benjamin Netanyahu membangun pemukiman Yahudi di Yerusalem Timur. Upaya perdamaian belum menjadi kenyataan. Pada tanggal 11 November 2004, pimpinan PLO Yasser Arafat meninggal dunia di rumah sakit militer Prancis. Setelah Yasser Arafat meninggal, diselenggarakanlah pemilihan umum di Palestina dan terpilihlah Mahmud Abbas atau Abu Mazen sebagai presiden Palestina. Sampai sekarang, upaya perdamaian antara Palestina dan Israel masih terus dilakukan. Proklamasi negara Israel. Pembagian Palestina oleh PBB menjadi dua wilayah untuk bangsa Arab Palestina, dan Israel merupakan benih munculnya negara Israel yang sangat mereka impikan. Sebaliknya, bangsa Arab menolak keputusan PBB dengan segala daya dan upaya. Akhirnya, terjadilah perang antara bangsa Arab dan bangsa Yahudi. Pada tahun 1948, setelah Inggris mengundurkan diri dari Palestina, negara Israel diproklamasikan dengan ibu kota Yerusalem. Bangsa Arab Palestina dibantu bangsa Arab lainnya untuk menyerbu Israel.
pada tahun 1948 dan 1949 dilaksanakan gencatan senjata tanpa penandatanganan perjanjian damai atas prakarsa PBB. Pertempuran antara bangsa Arab dan bangsa Yahudi mencapai puncaknya pada Perang Arab-Israel tahun 1967. Pada tahun 1973 terjadilah perang antara Arab dan Israel. Pada tahun 1974 dilakukan gencatan senjata untuk mengakhiri perang tersebut. Pada tahun 1977, Presiden Mesir Anwar Sadat berkunjung ke Israel untuk memberikan pengakuan terhadap hak hidup bangsa Israel. Setahun berikutnya, diadakan perjanjian Camp David yang mempertemukan Presiden Anwar Sadat, Perdana Menteri Israel Menachem Begin, dan Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter. Pertemuan tersebut dapat menyelesaikan masalah status otonomi daerah tepi barat dan jalur Gaza. Pada tahun 1982, Israel menginvasi Lebanon. Hal tersebut membuat hubungan antara Israel dan Mesir menjadi memburuk. Israel menyerang Beirut dan mendukung pembantaian pengungsi Palestina di kamp pengungsi Sabra Shatila oleh milisi Falangis. Pada tahun itu juga, Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan mengusulkan resolusi perdamaian yang didasarkan atas aturan bahwa penentu nasib bangsa Palestina harus dicapai dalam hubungannya dengan Yordania. Pada tahun 1990, Palestina Liberation Organization atau disingkat dengan PLO memproklamasikan kemerdekaan negara Palestina dan mendapat dukungan dari beberapa negara, salah satunya Indonesia. Namun, peristiwa ini tidak menghapus krisis politik di Timur Tengah. Tentara Israel masih melakukan penganiayaan terhadap bangsa Palestina. אשר תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה שוות זכויות בתוך העמים. לפיכך נתכנסנו אנו חברי מועצת העם, נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל. מתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. Peran Indonesia dalam menyelesaikan konflik Timur Tengah antara lain mendukung proses perdamaian di Timur Tengah dan mendorong berdirinya sebuah negara Palestina yang bebas, merdeka, dan hidup secara damai, berdampingan dengan negara tetangga lainnya sesuai dengan prinsip two-state solution. Yang kedua, ada Indonesia dinilai oleh Jepang sebagai negara yang dapat menggerakkan negara-negara di Asia untuk berkontribusi dalam penyelesaian konflik yang sedang melanda di kawasan Timur Tengah. Lalu ada Indonesia telah mengirimkan pasukan perdamaian di Lebanon dalam rangka penyelesaian konflik yang terjadi di sana. Dan yang terakhir, Indonesia membantu proses perdamaian Arab Saudi dan Iran dalam konflik mazhab Sunni Syiah. Selanjutnya ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, dengan adanya konflik Israel, Palestina menimbulkan rasa empati dan simpati dari berbagai negara di belahan dunia, baik material maupun dengan mengirimkan pasukan militer ke daerah konflik. Banyak yang berkontribusi secara langsung ke tempat kejadian. Dampak negatifnya, kawasan Timur Tengah sering diidentikan sebagai wilayah konflik dengan banyaknya peperangan yang terjadi yang menimbulkan instabilitas kawasan dan perebutan dominasi tiada henti. Ada tokoh yang terlibat, ada 3 tokoh. Yang pertama, Shimon Peres, tokoh yang memperjuangkan perdamaian Israel dengan Palestina hingga diganjar Nobel Perdamaian pada tahun 1994 karena turut menggagas perjanjian Oslo. Yang kedua ada Presiden Mesir Anwar Sadat, memberikan pengakuan terhadap hak hidup bangsa Israel. Yang ketiga ada Raja Faisal Saudi Arabia, menolak dukungan terhadap Amerika Serikat atas keputusan negara tersebut membela Israel dalam menjajah wilayah Palestina.